Halo Sobat Micin, milenial cinta investasi. Bersama saya Iis Nuruliana, kita akan mengupas pengetahuan mengenai reksadana. Teman-teman investor pasti udah tahu kan apa itu reksadana? Untuk mengetahui selengkapnya, simak video penjelasan berikut. Reksadana merupakan salah satu instrumen investasi yang ada di pasar modal. Reksadana ini cocok buat kalian sebagai investor pemula karena di sana banyak sekali manajer keuangan yang siap melayani dan mengelola dana Anda. Jadi, apa itu reksadana? Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu yang pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dalam kaidah pengelolaan reksadana terbagi menjadi 2, yaitu ada reksadana konvensional dan yang kedua ada reksadana syariah. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan reksadana konvensional? Reksadana konvensional adalah reksadana yang dapat berinvestasi di semua jenis efek keuangan, seperti saham, obligasi, dan deposito, dengan batasan-batasan investasi sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara itu, reksadana syariah adalah reksadana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah atau dalam daftar efek syariah, dan tentunya masih terkait dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, apa manfaat reksadana bagi pemodal? Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam reksadana antara lain dana yang kecil. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Yang kedua, bisa mempermudah pemodal melakukan investasi. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, di mana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Yang ketiga, bisa mengefisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi yang profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasi. Lalu, apakah dengan reksadana kita harus menanggung risiko? Seperti halnya wahana investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai peluang risiko. Yang pertama, ada risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, termasuk saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, ada risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Yang ketiga, ada risiko wan prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi. Kita akan membahas tentang jenis-jenis reksadana. Dilihat dari portofolio investasinya, reksadana dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang atau money market fund.
Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Yang ketiga, ada reksadana saham atau equity fund. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu ada reksadana campuran atau discretionary fund. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Berdasarkan data ringkasan aset under manajemen manajer investasi periode 30 April 2020 kemarin, reksadana memiliki nilai kelolaan tertinggi yaitu lebih dari 450 triliun yang dilakukan oleh manajer investasi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa reksadana merupakan pilihan investor nomor 1. Untuk memahami penjelasan yang saya paparkan tadi bisa dilihat di gambar ilustrasi berikut. Nah, begitulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.